Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari pada malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah doa malam. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga boleh sama-sama berdoa dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, kita akan pujikan pujian lagu yang pertama. Arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, selamat malam Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah doa malam. Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini Tuhan kami boleh datang dengan sungguh-sungguh untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menopang setiap kami, mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita akan menaikkan pokok doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa bagi jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh, bagi jemaat yang dalam kondisi sakit. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus Tuhan. Pada malam hari ini kami teringat dengan Bapak dan Ibu Wigitono. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan, terutama bagi Bapak Wigitono yang sedang sakit. Tuhan kiranya boleh menjamah, menyembuhkan sakit penyakit dari Bapak Wigitono ini Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Hari Moniaga. Tuhan juga memelihara kehidupan Bapak dan Ibu Hari di dalam masa-masa ini Tuhan. Tuhan juga menambah-nambahkan iman percaya sehingga Bapak dan Ibu Hari boleh tetap mempermuliakan nama-Mu. Kami juga teringat dengan Oma Fani dan juga Oma Marta. Tuhan, Engkau menilik setiap oma-oma kami ini, walaupun mereka ada di rumah, tetapi biarlah Tuhan yang selalu menjadi teman, menjadi penjaga, menjadi pelindung bagi Oma Fani dan juga Oma Marta. Kami berdoa juga untuk Ibu Mur, Ibu Tumini, biarlah Tuhan berkati Ibu Mur dan Ibu Tumini senantiasa. Kami juga berdoa untuk Bapak Freddy Gomez, Bapak Sukardi, kami juga teringat Bapak Suparman, Bapak Gunawan. Tuhan juga memelihara kehidupan beliau semuanya Tuhan, dalam kesehatan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan boleh menjagai selalu. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang lainnya yang mungkin dalam kondisi lemah tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menilik mereka, bahkan Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi pasangan-pasangan yang ingin mempunyai anak. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru dan doa mereka di dalam pergumulan mereka. Pada waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap pasangan-pasangan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-jemaat kami yang lainnya. Mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, atau bahkan mungkin ada yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan yang terbaik. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan jemaat kami, Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap seru dan doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita yang berikutnya dan doa-doa syafaat kita. Kita akan pujikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Dari langit
akan berdoa bersama-sama. Kita akan doakan pokok doa kita yang kedua. Kita berdoa untuk pelayanan di sosial media ya Bapak Ibu. Kita berdoa untuk tim yang menyusun tema, menyusun jadwal, menyusun acara-acara yang ada. Kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan kita semuanya. Kita juga berdoa bahkan untuk proses rekaman, untuk latihan, bahkan ada live IG. Kita juga berdoa untuk editingnya supaya semuanya boleh diberkati Tuhan dan jemaat juga boleh diberkati. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali Tuhan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kami beribadah di tengah-tengah pandemi ini yang belum berakhir, kami masih beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, memberkati pelayanan kami yang ada di sosial media. Tuhan, memakai semua alat-alat yang kami pakai untuk menjadi berkat, menjadi kepanjangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di media sosial Tuhan. Biarlah setiap orang yang boleh menonton ataupun jemaat kami yang boleh menonton dan beribadah, Tuhan memakai media sosial ini menjadi alat kepanjangan Tuhan. Biarlah jemaat kami ataupun orang-orang yang menonton diberkati Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap mereka. Kami juga berdoa bagi tim yang sudah dengan baik menyusun tema-tema, khotbah, jadwal, serta latihan dan semuanya. Bapa, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada para tim ini sehingga mereka boleh dengan baik menyusun yang terbaik untuk digunakan di dalam ibadah kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan kami di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya di tempat ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan kami tanpa terkecuali. Tuhan memberkati pelayanan mereka, persiapan mereka dalam menyiapkan pelayanan, baik itu firman Tuhan ataupun renungan roti hidup. Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu dan juga keluarga dari hamba-hamba Tuhan kami ini Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap proses rekaman kami, baik rekaman ibadah minggu, baik untuk rekaman doa malam, dan rekaman-rekaman yang lain, ataupun ibadah-ibadah online kami yang lain. Ibadah online youth, ibadah online sekolah minggu, ibadah online persekutuan wanita. Tuhan boleh memberkati. Biarlah ibu-ibu semua, jemaat semua, boleh benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh dan menikmati hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat semua Tuhan, menyerahkan iman percaya mereka semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan, sehingga mereka boleh mengenal Kristus lebih heran lagi dan mempermuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, biarlah doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita sama-sama pujikan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Gelap sekeliling
berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa, mendoakan pokok doa yang ketiga, yaitu pergumulan dari gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, dan juga untuk persiapan Natal. Karena persiapan ibadah Natal kita akan diadakan secara online. Kita juga mendoakan jemaat supaya jemaat siap dalam menyambut Natal walaupun kita beribadah secara online. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami malam hari ini kembali berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya yang ada di Surabaya. Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap pergumulan dari gereja kami ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan dari gereja kami ini, Tuhan boleh menjawabnya satu persatu. Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi gereja kami ini. Bahkan segala kebutuhan kami di dalam gereja ini juga Tuhan boleh memberikannya tepat pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal kami yang sebentar lagi sudah bulan Desember. Biarlah persiapan Natal ini Tuhan boleh kami gumulkan masing-masing di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak kehilangan momen Natal yang sesungguhnya. Bapa, biarlah Engkau persiapkan hati jemaat semua untuk boleh benar-benar datang kepada Tuhan, mengingat peristiwa Natal ini yang sungguh indah, kelahiran-Mu Yesus. Bahkan untuk setiap persiapan kami, anak-anak Tuhan yang boleh menyiapkan persiapan Natal ini, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah satu tim ini boleh benar-benar melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Kita akan pujikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segala
Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dan sahabat terkasih. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada doa malam, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau atas kesempatan kami masih bisa dapat bergumul di dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, menolong kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga menguatkan kami untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami mau Tuhan terus-menerus tekun untuk belajar dan terus-menerus tekun untuk berdoa. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan di gereja ini. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini adalah diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagian firman Tuhan diambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-30. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing nanti. Roma pasal 8 ayat 19 sampai yang ke-30. Tetapi saya pribadi akan membacakan hanya di ayat yang ke-29 dan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan khusus membahas tentang diciptakan menjadi serupa dengan Kristus. Khususnya adalah di ayat yang ke-29 yang sudah saya bacakan tadi. Teks ini memberikan gambaran bagaimana kita sebagai orang-orang percaya diubahkan untuk serupa dengan Kristus. Konteks ini kalau kita baca di dalam pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-30, kita akan melihat bahwa konteksnya adalah berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh semua orang di dunia ini. Ini berbicara tentang secara menyeluruh. Dan penderitaan ini dialami oleh semua makhluk. Bahkan termasuk di dalamnya juga ada orang-orang percaya yang mengalami penderitaan. Tetapi Bapak Ibu dikatakan penderitaan yang dialami oleh orang percaya itu sifatnya sementara. Ketika kita diajarkan untuk tekun menderita di dalam Kristus, kemudian kita juga tekun menderita di dalam penginjilan, tekun menderita di dalam Injil dan dalam pemberitaan firman Tuhan, dikatakan bahwa akhirnya kita akan menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus dan dimuliakan seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang penulis terkenal bernama Charles Swindoll dalam bukunya You Want to Be Like Christ. Nah, dia mengatakan demikian Bapak Ibu, yang membedakan kekristenan dengan yang lain atau kepercayaan yang lain adalah tujuan dari setiap orang Kristen adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristen bukan sekedar moralitas atau moralitas biasa, bukan sekedar ibadah yang lahiriah dilakukan, bukan hanya tentang Allah saja, bukan hanya tentang kebajikan saja atau tentang kebaikan saja, tetapi tujuan akhirnya adalah saya sebagai orang percaya, Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita semua orang percaya diubahkan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah, bagaimana caranya kita menjadi serupa seperti Kristus? Itu pertanyaannya. Karena untuk menjadi serupa seperti Kristus pasti tidak mudah. Ada proses, ada jalannya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Alkitab mengatakan bahwa melalui disiplin rohani kita dibentuk oleh Tuhan melalui pertolongan dari Roh Allah. Karena itu ada dua hal yang bisa membentuk kita untuk menjadi orang yang serupa dengan Kristus. Pertama Bapak Ibu, pertama adalah bagaimana bagian kita sebagai orang percaya menjadikan diri kita serupa seperti Kristus. Kita perlu namanya latihan.
Apa yang kita kerjakan hari ini adalah latihan untuk terus-menerus mengubahkan diri kita menjadi serupa seperti Kristus. Saya ajak kita untuk lihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh membuka bagian yang B. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya akan terjemahkan salah satu bagian dari terjemahan dari firman Allah yang hidup. Salah satu versi yang lain dikatakan demikian. Pasal 4 ayat yang ke-7b. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Sekali lagi, pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi serupa dengan Kristus yang pertama adalah bagian kita adalah melatih diri kita. Nah, karena itu Paulus dengan cermat sekali memilih kata yang sangat bagus. Dalam istilahnya digunakan kata gymnazo atau dalam bahasa Inggrisnya gymnasium. Itu dikatakan kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita supaya kita tetap sehat secara rohani. Kita kuat secara rohani. Artinya kita ini digambarkan seperti atlet yang sedang menggembleng dirinya, melatih dirinya berulang-ulang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pikirannya dan otaknya, kemudian juga dengan otot-ototnya dapat bekerja bersama-sama secara kontinu, secara reflektif, terus-menerus sehingga menjadi kuat. Digambarkan orang-orang yang melatih dirinya seperti para atlet, mereka menjadi orang-orang yang sangat mampu. Mereka menjadi orang-orang yang sangat berkompetisi. Mereka menjadi orang-orang yang sangat mendapatkan keuntungan di dalam perlombaan-perlombaan ketika mereka melatih diri mereka. Disinilah dikatakan bahwa Tuhan ingin agar kita ini seperti seorang atlet, itu melatih diri kita. Bukan latihan badani, tetapi latihan yang rohani. Di mana kita harus melatih hidup kita untuk belajar secara disiplin, tekun di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam bersaksi, di dalam melayani. Dan Tuhan ingin itu menjadi bagian dari kita. Karena kita punya tanggung jawab untuk melatih diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk menjadi sempurna atau menjadi serupa seperti Kristus itu tidak mudah. Kita dituntut untuk melatih diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, buah-buah roh, kasih. Kalau kita ingat buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, ada 9 Bapak Ibu. Nah bagaimana kita dapat memenuhi diri kita dengan buah-buah roh? Kita percaya bahwa waktu kita menjadi orang percaya, Kristus sendiri sudah menebus kita, Roh Kudus sudah menolong kita. Dan saya percaya buah-buah roh itu ada dalam diri kita. Tetapi untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih, menjadi orang yang penuh kebaikan, menjadi orang yang dapat mengendalikan diri, Bapak Ibu, kita harus belajar melatih diri kita. Nah, tidak mungkin tiba-tiba kita menjadi orang yang sabar. Pasti kita harus melatih diri kita, belajar untuk sabar. Nah Bapak Ibu, disinilah bagian kita. Latihlah dirimu terus-menerus di dalam doa, di dalam firman, bersekutu, bersaksi, melayani. Latihan-latihan yang rohani itu penting untuk menumbuhkan iman kita, menumbuhkan rohani kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau tadi bagian yang dikerjakan oleh manusia, yaitu kita. Yang kedua ada bagian yang dikerjakan oleh Allah. Allah lah yang memurnikan dan mengubah karakter kita, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup ini. Pasti itu adalah pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menghajar kita melalui kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja, kita punya banyak masalah, kita punya banyak kesulitan, kita punya banyak pergumulan.
Allah mengizinkan semua penderitaan, pergumulan, ujian dan cobaan itu kita alami. Untuk apa Bapak Ibu? Mengubahkan karakter kita, untuk membentuk diri kita, membentuk kerohanian kita, membentuk hidup kita supaya kita belajar terus-menerus menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30 tadi sudah dikatakan bahwa semua orang di dunia mengalami penderitaan. Termasuk saya, termasuk Bapak Ibu, termasuk kita semua orang percaya. Tetapi dikatakan penderitaan itu sementara. Karena melalui penderitaan itu dia ingin merubahkan hidup kita, ingin mengubahkan karakter kita untuk menjadi serupa seperti gambaran anaknya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-28. Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Saya akan bacakan demikian tentang temanya kebijaksanaan Tuhan. Kalau kita membaca bagian ini, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana Allah menerapkan disiplin kepada anak-anaknya untuk menghasilkan karakter yang baik dalam kehidupan anaknya. Ayat 23. Pasangkanlah telingamu, dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah mereka meratakan tanahnya? Ia menggerakkan jintan hitam, menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberinya petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak dilirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Adakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankannya di atas gandum, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, Allah menggambarkan bagaimana caranya dia mendidik anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya sehingga mereka berubah, mereka menghasilkan dan mereka terus-menerus dimurnikan dan menjadi serupa seperti Allah. Dikatakan Allah itu berkata bahwa disiplin waktunya itu diatur oleh Allah. Allah sendiri yang mengatur waktu bagaimana dia mendisiplinkan anaknya. Kemudian yang kedua, Allah juga berhati-hati memilih bagaimana cara mendisiplinkan anaknya. Kemudian yang ketiga, dia kemudian menentukan beratnya disiplin. Digambarkan seperti petani memperhitungkan sifat benih, nilainya, bagaimana cara memukulnya, bagaimana memperlakukan benih. Itu memberikan gambaran bahwa Allah menilai dengan hati-hati, menentukan berat disiplin dengan hati-hati supaya kita sebagai anak-anaknya itu dapat perlahan-lahan diubahkan. Kemudian digambarkan bagaimana semua kerja keras petani ditujukan untuk satu hal, yaitu panen yang paling baik. Jadi apapun yang dikerjakan oleh petani tujuannya adalah untuk menghasilkan panen yang terbaik. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang Allah lakukan kepada kita, ketika dia mengatur cara mendisiplinkan kita, bagaimana langkah mendisiplinkan kita, berat dan bobot mendisiplinkan kita, semuanya dilakukan adalah tujuannya menghasilkan yang terbaik dalam karakter kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya adalah mengubah kita semakin hari seperti Kristus. Saya percaya untuk menjadi serupa Kristus tidak mudah. Dibutuhkan tadi latihan rohani setiap hari, kemudian Allah sendiri yang akan melakukan bagiannya untuk mendisiplinkan kita dan merubah kita menjadi serupa seperti Kristus. Mau Bapak Ibu menjadi serupa seperti Kristus? Saya pasti mau. Dan kemudian Bapak Ibu pasti mau. Tetapi dibutuhkan lebih daripada sekedar berdoa,
baca firman Tuhan, bersekutu, melayani, dibutuhkan komitmen, ketekunan, kerelaan, kesabaran, komitmen kita untuk terus-menerus belajar dan diajar oleh Allah, terus-menerus untuk menjadi serupa seperti Dia. Biarlah Allah membajak kita karena Dia bermaksud memberikan panen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini semoga melalui doa-doa yang kita naikkan, Tuhan sendiri berkarya dalam kehidupan kita, mengubahkan kita hari demi hari serupa seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan hari ini menjadi berkat bagi kami. Dan khususnya dalam kehidupan kami hari ini, ketika kami berdoa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Baik ketika kami Tuhan dalam pergumulan, dalam kesulitan. Kami hari ini diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang kami alami hari ini itu karena Tuhan. Tuhan ingin membentuk hidup kami, Tuhan ingin melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan berkarya. Dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami ini untuk terus-menerus Kau bentuk menjadi serupa seperti gambaran Kristus sendiri. Dan kami percaya kami terus-menerus mau belajar, berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan dan kemurahan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan pujikan Bapa terima kasih, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah Rabu kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan keluarga kita hari ini sampai Maranatha. Amin.